Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 28 November 2022, dalam masa Advent yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pengharapan, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putramu. Bila Ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya, berjaga dalam doa, dan menyambutnya dengan gembira. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu, Yesus masuk kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi perwira itu menjawab, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, dan ia mengerjakannya. Mendengar itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, permasalahan selalu datang dan menimpa siapapun yang ada di dunia ini, tanpa memandang bulu. Berbagai upaya diusahakan untuk mencegah dan menanggulanginya. Namun faktanya, manusia sama sekali tidak mampu mengelak dari masalah yang ada. Karena itulah manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar. Harus diakui bahwa kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan itu dengan kekuatan sendiri.
apalagi berharap dan bersandar kepada sesama manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan asal kita mau datang, yaitu kepada Juru Selamat Yesus Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah perwira yang datang kepada Yesus memohon pertolongan karena hambanya sakit, sedang mengalami persoalan, yaitu hambanya yang sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan meminta pertolongan kepada Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong, padahal dia tidak tahu mengenai perwira itu sebelumnya. Akhirnya hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Kalau kita bermenung-menung, maka ada 3 faktor penting yang dimiliki perwira itu sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia memiliki kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang kedua, ia memiliki kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya, dia berkata, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati, tetapi membenci orang yang congkak atau sombong. Yang ketiga, ia memiliki iman yang besar. Perwira itu mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tetapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, belajar dari 3 hal yang dimiliki oleh perwira ini, kita patut bertanya pada diri kita masing-masing. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, sungguhkah kita memiliki iman seperti perwira itu, sehingga kita benar-benar bersandar dan mengandalkan Yesus dalam seluruh kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, saat ini kita sedang berada dalam masa Advent, yaitu masa di mana kita sedang menantikan Tuhan yang mau mendatangi umatnya. Untuk itu, untuk menyongsong kedatangan Tuhan itu, perlulah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, supaya kita sungguh-sungguh siap untuk menerima kedatangan Tuhan. Maka masa Advent merupakan masa yang penuh rahmat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan sebagai sarana untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Benarkah kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang sudah sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan dan tujuan hidup kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh beriman yang mendalam kepada Dia? Nah, karena itu masa Advent hendaklah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk melihat kembali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Maka mari kita merenung dan menjadikan masa Advent ini sebagai kesempatan emas untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu, masa Advent merupakan masa untuk kita bertobat. Maka sebaiknya hindarilah pesta pora selama masa Advent, termasuk merayakan Natal sebelum Hari Raya Natal adalah dilarang di dalam gereja Katolik. Karena masa Advent bukanlah masa untuk hura-hura berpesta, tetapi masa untuk berprihatin, masa untuk merenungkan perjalanan hati kita masing-masing. Masa di mana kita harus masuk ke dalam kedalaman hati kita untuk melihat sejauh mana kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Yang pada saatnya nanti, ketika pada Hari Raya Natal tiba, kita ungkapkan gembiraan karena kita mengalami penyelamatan dari Allah. Kita bergembira bersuka cita karena Kristus lahir dalam hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.